Saya Chandra Gumilar dari SDN Cikaung 2. Saya Destiana Wafa Ahmaria dari SDN Pasir Gintung 2. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Chandra. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah Bu, saya juga dalam keadaan baik. Begini Bu, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu? Ya Pak, hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Wafa Pak. Oh baik Bu, apa boleh saya melakukan observasi Bu? Baik Pak, mangga silakan dengan senang hati Pak. Sebelum melakukan coaching di sini, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu terkait rubrik penilaiannya ya Bu ya, yang akan digunakan untuk menilai proses coaching ini. Baik, siap Pak. Bagaimana? Baik, yang pertama saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching dan alur Tirta. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang akan dilakukan ya Bu, proses dari Tirta ini. Yang kedua, kompetensi yang dimiliki. Oh, seperti itu Pak. Baik. Kalau boleh tahu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Seni ini? Baik Pak, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu salah satunya kehadiran penuh Pak sebagai pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 kompetensi coaching ya yang akan dikembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, mana yang akan menjadi fokus untuk observasinya Bu? Dari 3 kompetensi tadi saya ambil satu Pak, yaitu pendengar aktif. Pendengar aktif ya. Oh, begitu. Dari kompetensi pendengar aktif, apa tujuan indikator capaian keberhasilan yang Ibu inginkan? Harapan saya Pak, melalui pendengaran aktif bisa mengarahkan coach yaitu Bu Wafa bisa menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi saat ini dan memunculkan ide-ide baru Bu Wafa. Baik Bu Seni, ingin Bu Wafa mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan dan memunculkan ide-ide baru, begitu ya Bu Seni ya? Betul Pak. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Seni dan Ibu Wafa untuk melakukan kegiatan pasca observatif. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Seni dan Bu Wafa. Silakan ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Wafa. Waalaikumsalam Bu Seni. Bagaimana kabar Bu Wafa hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Bu, bolehkah saya duduk di sini Bu? Mangga Bu, silahkan. Baik, hari ini saya ingin mengajak Bu Wafa ngobrol nih. Mungkin agak sedikit lama ya Bu. Kira-kira Bu Wafa keberatan nggak atau mungkin mengganggu waktu Bu Wafa? Justru itu Bu, sepertinya ada yang ingin saya katakan. Seperti kemarin Bu ya, saya perlu teman bicara nih Bu untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi nih Bu. Oh begitu, wah kebetulan sekali ya Bu Wafa ya. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu. Nah itu yang ingin saya harapkan Bu. Baik Bu Wafa, akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Wafa seperti tidak bersemangat ya. Apa ada yang mengganggu pikiran Bu Wafa nih sebelumnya? Terima kasih Bu sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya juga Bu. Jadi kira-kira apa nih yang bisa saya bantu untuk Bu Wafa? Begini ya Bu, saya hanya ingin dapat solusi dari permasalahan saya nih Bu. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir melalui obrolan kita hari ini Bu? Saya itu masih bingung nih Bu, kenapa ya akhir-akhir ini saya menjadi kurang bersemangat belajar dan sering tidak fokus di kelas gitu Bu. Baik, coba ceritakan kepada saya Bu Wafa, apa yang Bu Wafa rasakan saat ini? Saya merasa
tidak belajar atau bagaimana Bu Afa? Tidak juga sih Bu, hanya saja nih ada beberapa setiap saya masuk kelas murid seperti lesu, kurang semangat, kurang termotivasi, mereka seperti malas gitu Bu. Tidak ada semangat pada saat saya mengajar di kelas itu Bu. Oh baiklah, saya mengerti maksud Bu Afa. Sekarang coba Bu Afa jelaskan dulu, bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Bu Afa mengajar di kelas? Baik, ya seperti biasa Bu, setelah berdoa saya melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan murid menyimak lalu mengerjakan tugas. Tetapi pada saat mengerjakan tugas inilah Bu, terlihat mereka kurang bersungguh-sungguh, kurang semangat, diajak tanya jawab kurang aktif, terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Apa ada yang salah ya Bu dengan proses pembelajaran saya? Menurut Bu Afa salahnya di mana? Sepertinya murid juga susah menangkap penjelasan dari saya Bu. Oh begitu, baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini sudah Ibu Afa lakukan untuk bisa membuat murid-murid Bu Afa di kelas semangat belajarnya? Saya sudah coba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau games belajar, saya putarkan video, mengajak belajar di luar kelas. Tapi setelah kegiatan itu berakhir Bu ya, mereka mulai terlihat kurang semangat lagi gitu Bu. Oh gitu. Apa ini berlangsung setiap hari Bu Afa atau hanya hari-hari tertentu saja? Tidak sih Bu, ada beberapa momen ketika malas. Namun saat pelajaran ini Bu, matematika, tematik, dan apalagi itu ada SPDP, kegiatan menggambar dan bernyanyi, mereka menunjukkan antusiasmenya gitu Bu. Nah kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Ibu lakukan sebenarnya sudah menyenangkan Bu, dan belum tentu membosankan bagi murid loh. Jadi yang membuat Bu Afa merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pelajaran tertentu kan? Iya betul Bu, sepertinya begitu. Namun itu sangat mempengaruhi semangat saya Bu. Baiklah kalau begitu, berarti Bu Afa sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Bu Afa untuk mengajar itu apa saja. Terus ada lagi tidak Bu Afa? Menurut Bu Afa ada hal yang menyebabkan kurang semangat dalam belajar? Sepertinya tidak ada sih Bu ya. Hanya saja saya ingin itu murid saya selalu bersemangat Bu dan antusias dalam mengikuti pelajaran, semua pelajaran Bu, jangan hanya SBDP saja. Itu sih Bu. Nah kira-kira nih rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Bu Afa tadi, ada tidak yang ingin Ibu coba perbaiki? Saya akan coba perbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid Bu, sehingga murid lebih aktif dan senang dalam belajar gitu Bu. Wah hebat sekali ide Bu Afa. Kira-kira apa prioritas utama Bu Afa setelah ini? Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya dan semangat dari diri saya dulu Bu. Dengan begitu semoga murid mendapat imbas dari semangat saya. Begitu ya Bu ya? Wah itu langkah yang sangat tepat sekali Bu Afa. Ada hal lain yang mungkin Bu Afa ingin lakukan? Saya sempat melihat Pak Chandra saat mengajar, kemudian murid dia ajak mengatur napas. Itu bagaimana ya Bu? Bisa memperbaiki semangat siswanya? Oh itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional Bu Afa dengan teknik STOP, di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional. Apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar? Oh begitu. Bagaimana dan apa sih Bu pembelajaran sosial emosional? Baiklah, nanti akan saya berikan materi PSE ini bersama rekan-rekan guru yang lain. Ya Bu, kalau tidak nanti saya share di grup Ibu
ya, PSE maupun KSE, bagaimana penerapannya serta apa manfaatnya, nanti tolong diingatkan ya Bu ya. Baik, insya Allah Bu, nanti saya ingatkan. Nah, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Wafa dalam hal ini? Nanti saya akan coba mengajak rekan saya Bu, namanya Bu Mutiara, untuk membantu saya, dan kami nanti bisa sharing belajar bersama gitu Bu ya. Baik, bagus itu Bu. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Bu Wafa gambarkan lagi komitmen apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar, yang nantinya berdampak semangat pada murid di kelas. Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas Bu. Saya juga ingin mengajak rekan saya untuk belajar bersama. Tentu pembelajaran sosial emosional seperti apa? Seperti yang tadi Ibu maksud ya Bu ya. Nah, bagus sekali Bu. Semangat ya Bu Wafa. Saya yakin Bu Wafa pasti bisa tetap bersemangat demi anak-anak didik kita. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan diskusi hari ini saya sangat terbantu sekali dan menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Wafa. Semoga bermanfaat ya Bu apa yang sudah kita obrolkan hari ini. Ya sudah, saya mau ke kelas ya Bu ya. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Seni, luar biasa tadi praktek coaching yang sudah Ibu lakukan terhadap Ibu Wafa. Yang saya lihat sudah memunculkan kemitraan yang sangat baik. Kemudian bagaimana nih? Apakah sudah sesuai dengan indikator capaian yang tadi dari awal Bu Seni sampaikan? Baik Pak, berdasarkan catatan saya sudah sesuai dengan indikator Pak. Yang saya harapkan Koci juga sudah memunculkan ide-ide kreatifnya Pak. Baik, alhamdulillah. Tadi saya juga sudah melihat bagaimana percakapan Ibu dengan Ibu Wafa. Namun, izinkan saya menyampaikan pengamatan saya. Jadi, Ibu sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot, sehingga ide-ide dari Ibu Wafa ini dapat tergali dengan baik. Nah, dari ketiga kompetensi itu, yang mana yang ingin Ibu Seni kembangkan lebih dalam lagi untuk kedepannya? Untuk yang akan saya perdalam lagi Pak, kompetensinya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Pak, agar Koci mampu menggali ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik, saya rasa sudah Ibu Seni sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya apapun itu semoga dipermudah ya Bu ya. Mungkin sekian Ibu Wafa, Ibu Seni dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Wafa. Waalaikumsalam Bu Seni. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Seni sendiri? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Hari ini Bu Wafa katanya mau melakukan kegiatan coaching ya Bu? Betul Bu, rencananya saya akan melakukan kegiatan coaching bersama Pak Chandra. Baik Bu, apa boleh saya melakukan observasi Bu untuk kegiatan coachingnya? Alhamdulillah dengan senang hati Bu, silahkan. Baik, sebelum kita mulai coaching Bu, di sini kita akan mendiskusikan terlebih dahulu ya terkait rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Baik, bagaimana itu Bu? Oke. Yang pertama, saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching dan alur tirta. Semoga nanti kegiatan coaching yang Ibu lakukan akan tampak ya Bu ya, untuk alur tirtanya yang akan Ibu lakukan nanti. Iya. Yang kedua yaitu kompetensi yang akan dimiliki Ibu. Baik. Oh ya, seperti itu ya Bu. Ya baik Bu, kalau boleh tahu kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan oleh Ibu Wafa ketika kegiatan coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh sebagai pendengar aktif dan mengajukan pernyataan berbobot Bu. Berarti ada 3 kompetensi coaching ya Bu yang akan Ibu kembangkan. Nah dari 3 kompetensi itu Bu, yang mana nih yang akan
akan menjadi fokus ibu untuk saya observasi nanti? Dari 3 kompetensi tersebut saya ambil 1 Bu, yaitu pendengar aktif Bu. Oh begitu Bu. Dari kompetensi pendengar aktif nih, tujuan ibu nih, indikator capaian ibu untuk keberhasilan coaching ini, ibu mengharapkan Pak Chandra itu seperti apa Bu? Melalui harapan saya sih mendengar aktif bisa mengalahkan kunci, yaitu Pak Chandra bisa menemukan solusi Bu, kemudian dari permasalahan yang dihadapi, serta bisa memunculkan ide-ide baru begitu Bu. Oh baik, berarti Bu Wafa ini ingin Pak Chandra bisa mendapatkan solusi dan menyelesaikan masalahnya sendiri ya Bu ya. Betul Bu, seperti Juga itu. memunculkan ide-ide baru untuk Pak Chandra. Seperti Betul, itu ya Bu. seperti itu Bu. Baik, untuk selanjutnya silahkan saya serahkan kepada Ibu dan Bapak Chandra untuk memulai kegiatan coachingnya. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Amin, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam Ibu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga. Boleh saya duduk di sini sebentar? Oh boleh silakan Bu. Baik, saya mau ngobrol sedikit sama Pak Chandra nih. Boleh keberatan tidak nih? Kebetulan saya sedang ada waktu luang Bu, tidak masalah. Alhamdulillah, saya akhir-akhir ini melihat Pak Chandra banyak murung nih. Apa sih keluhan Pak Chandra? Ada apa ini? Masalahnya sebetulnya saya sedikit kepikiran Bu setelah kegiatan supervisi akademik kemarin. Ternyata kepala sekolah ini mendapat sedikit teguran dari pengawas ketika mengawasi kegiatan ketika saya sedang mengajar, seperti itu Bu. Oh, teguran yang seperti apa ya? Nah begini, pengawas ini menyampaikan teguran kepada kepala sekolah saya selaku pimpinan langsung bahwa ketika mengajar ini saya sama sekali tidak membuka buku teks Bu, Oh, seperti itu. kemudian tujuan akhir dari obrolan kita hari ini apa ya? Nah saya ingin menyelesaikan masalah ini Bu. Saya perlu teman curhat untuk bisa memberikan sudut pandang terhadap permasalahan yang sudah saya alami. Baik. Coba ceritakan kembali kepada saya apa yang Bapak rasakan pada saat kejadian itu. Nah, saat sedikit yang saya rasakan mungkin ada rasa kecewa ya Bu. Ketika saya sudah merasa secara maksimal menyiapkan pembelajaran, hanya karena masalah saya tidak menggunakan buku, seolah-olah itu sesuatu yang salah, seperti itu Bu. Baik, menurut Pak Chandra kira-kira seperti itu salah atau tidak? Menurut saya ada betulnya, tapi ada salahnya juga Bu. Nah, Gitu. sebelah mana betulnya dan sebelah mana salahnya nih Pak? Nah, kalau menurut saya kembali dari salahnya mungkin pengawas ini menganggap bahwa saya tidak beracuan materi pada buku Bu, seperti itu. Jadi mungkin kekhawatirannya banyak tujuan pembelajaran yang tidak tercapai. Kemudian kalau dari sudut benarnya, karena materi ini materi yang berulang ya Bu, tiap tahun saya merasa materi ini sudah sangat saya kuasai, sehingga saya tidak membuka buku teks pun, saya menggunakan media pembelajaran seperti itu atau media-media dari internet lain, seperti itu Bu. Baik, kita kembali kepada kegiatan tadi ya. Apa Pak Chandra melakukan hal tersebut tidak menggunakan teks itu hanya materi-materi tertentu apa setiap hari nih Pak? Nah, kalau saya menggunakan itu materi-materi tertentu saja Bu. Kebetulan kemarin saya mengajar itu ya memang materinya sangat saya kuasai lah Bu. Tapi tidak setiap hari saya tanpa buku teks, karena kan kita perlu juga punya pegangan ya Bu ya, tujuan pembelajarannya, capaian pembelajarannya, seperti itu Bu. Baik, kalau boleh saya simpulkan Pak ya, berarti Pak Chandra melakukan hal tersebut tidak setiap hari Pak ya? Tidak, betul. Hanya pada materi-materi tertentu saja. Betul. Dan tadi Pak Chandra menganggap bahwa pada saat supervisi itu disalahkan kepada Betul, pengawas. betul. Baik. Kalau begitu, menurut Pak Chandra, kita balik lagi, apa perbaikan ke depan yang akan Pak Chandra lakukan yang menurut Pak Chandra salah nih? Betul. Baik, pertama yang akan saya lakukan, saya akan menemui kepala sekolah Bu sebagai permintaan maaf saya karena beliau sampai ditegur seperti itu. Kemudian saya juga akan menemui pengawasnya Bu, saya akan memberikan penjelasan
dan saya akan menerima perbaikan dari pengawas agar masalah ini tidak terlalu larut seperti itu. Baik, terima kasih jawaban Pak Chandra luar biasa. Kira-kira kapan akan dieksekusi rencana tersebut? Kemungkinan 2 hari ke depan Bu, lusa ketika jadwal sedikit longgar saya akan menemui kepala sekolah dan pengawas. Baik, terima kasih Pak Chandra sudah mengidentifikasi masalah dengan rencana aksinya juga. Kemudian apakah ada rekan sejawat yang bisa membantu Pak Chandra jika ada permasalahan seperti itu Pak? Saya ada Bu, saya coba akan bertanya ke Bu Semi sebagai sebagai sudut pandang yang berbeda bagaimana saya menyelesaikan masalah ini seperti itu. Baik, dari hasil diskusi tadi coba gambarkan Pak Chandra komitmen apa yang bisa dilakukan Pak Chandra untuk kedepannya agar Pak Chandra menjadi guru yang lebih baik lagi. Baik, komitmen pertama Bu, kalau saya pribadi melihat dari masalah ini, mau segimanapun kita menguasai materi, kita harus tetap punya pegangan buku ya Bu sebagai acuan gitu. Jadi kita bisa memastikan dengan pasti materinya tersampaikan atau tidak secara keseluruhan, tujuan pembelajarannya tercapai secara keseluruhan atau tidak, seperti itu Bu. Baik, Baik, bagus sekali Pak Chandra. Mudah-mudahan dilaksanakannya Bu. ke depannya sehingga Pak Chandra menjadi guru yang lebih baik. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Chandra, silakan boleh kita kantor lagi. Ya, baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Alfa, luar biasa sekali ya tadi praktek coaching Ibu terhadap Bapak Chandra. Yang saya lihat sudah memunculkan kemitraan. Kemudian bagaimana nih? Apakah sesuai dengan indikator capaian tadi yang Ibu sampaikan di awal? Alhamdulillah Bu, sudah berjalan dengan lancar ya. Berdasarkan catatan saya, sudah sesuai dengan indikator keberhasilan yang diharapkan saya juga dan sudah memunculkan ide-ide kreatif. Gitu Bu. Baik, alhamdulillah ya Bu. Tadi juga saya sudah melihat percakapan Ibu dengan Bapak Chandra sudah sesuai alur juga ya Bu ya. Namun izinkan saya Bu menyampaikan hasil pengamatan saya. Jadi Ibu sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide Pak Chandra tadi sudah tergali ya Bu ya. Nah, dari 3 kompetensi seorang coach ini, mana nih yang mau Ibu kembangkan lebih dalam nih untuk kedepannya Bu? Saya ingin kembangkan Bu sebetulnya untuk mengajukan pertanyaan berbobot agar coach tersebut mampu menggali ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri Bu, seperti itu. Baik, terima kasih banyak ya Bu ya untuk kegiatan coaching hari ini, sangat luar biasa. Mudah-mudahan ke depan juga kita bisa melakukan coaching-coaching selanjutnya ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam Bu Wafa. Selamat pagi Pak. Apa kabar nih hari ini? Hari ini alhamdulillah kabar baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik dan sehat. Saya dengar hari ini Bapak akan melakukan coaching ya Pak ya? Oh iya Bu. Rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching bersama Ibu Semi. Seperti itu Bu. Baik, apakah boleh saya melakukan observasi kepada Pak Chandra dan Bu Semi? Dengan senang hati Bu, sangat-sangat boleh sekali Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai coaching ini, di sini kita akan mendiskusikan terlebih dahulu nih Pak, terkait rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Baik Bu, bagaimana rubrik itu Bu? Baik, yang pertama saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching dan alur tirta. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang akan dilakukan ya Bu. Ya Pak. Yang kemudian yang kedua, kompetensi yang dimiliki, begitu Pak. Oh seperti itu, baik Bu. Kalau boleh tahu nih, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Chandra itu sendiri? Baik, kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu kehadiran penuh Bu. Kehadiran penuh sebagai pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, berarti ada 3 kompetensi ya dalam coaching yang akan dikembangkan. Nah, dari 3 kompetensi yang tadi,
mana yang menjadi fokus Bapak untuk diobservasi nih? Dari ketiga kompetensi itu saya akan mengambil pendengar aktif saja Bu. Baik, kompetensi pendengar aktif. Apa sih tujuan indikator capaian keberhasilan yang Pak Chandra inginkan? Harapan saya Bu, melalui pendengar aktif bisa mengarahkan coaching, bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini dan bisa memunculkan ide-ide baru dari yang bersangkutan. Baik, jadi Pak Chandra ingin Bu Seni mendapatkan solusi ya Pak ya untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya, betul sekali Bu. Sehingga memunculkan ide-ide baru. Betul, gitu ya. betul. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Chandra dan Bu Seni untuk melakukan kegiatan tersebut. Silahkan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Seni. Waalaikumsalam Pak Chandra. Bu Seni gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah, Bapak pun sehat. Bu Seni, Bapak mau minta waktunya kepada Bu Seni. Apakah Bu Seni bersedia? Ada Pak, saya ada waktu setelah istirahat. Kebetulan juga sama Pak, saya juga ingin berdiskusi juga ya dengan Bapak. Ada yang mau saya sampaikan juga nih ke Bapak. Oke, baik Bu Seni, menindaklanjuti obrolan kita. Saya ini memperhatikan Bu Seni ini akhir-akhir ini kok sering merenung sendiri seperti itu Bu, menyendiri. Apakah Bu Seni sedang ada masalah? Iya Pak, sebenarnya saya bingung nih Pak. Di kelas anak-anak saya kurang kondusif nih Pak. Ketika saya mengajar, banyak anak-anak yang berlarian, ada yang asik ngobrol sendiri Pak. Jadi pembelajaran saya mungkin kurang menarik apa bagaimana mungkin ya Pak ya? Oh, sering anak-anak tidak kondusif ya Bu? Iya Pak. Nah, menurut Bu Seni, kenapa Bu anak-anak bisa setidak kondusif itu di kelas? Mungkin karena metode pembelajaran saya hanya ceramah saja ya Pak ya. Apa mungkin itu ya salah satunya? Oh, berarti selama ini Bu Seni banyak menggunakan metode ceramah seperti itu. Iya Pak. Nah, berarti kan Bu Seni merasa dengan metode ceramah ini anak-anak menjadi tidak kondusif ya Bu. Nah, menurut Bu Seni, apa yang harus Bu Seni lakukan agar anak-anak bisa teratasi seperti itu? Ya Pak, kebetulan saya juga baru mendapatkan ilmu ya Pak ya di pendidikan guru penggerak ini melalui pendekatan berdiferensiasi nih Pak. Oh ternyata dari situ saya sadar bahwa apa yang saya lakukan di kelas dengan hanya menggunakan metode ceramah itu sepertinya salah ya Pak ya. Saya lihat pembelajaran berdiferensi ini mungkin cocok Pak untuk saya mengajar di kelas karena saya di situ melihat dulu ya Pak ya seperti minatnya anak, kebutuhan belajarnya anak, juga gaya belajarnya anak Pak. Oke, berarti Bu Seni memilih menggunakan pendekatan berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, menurut Bu Seni sendiri yakin tidak Bu dengan menggunakan metode pendekatan berdiferensiasi ini masalah anak-anak yang tidak kondusif itu bisa teratasi Bu? Menurut saya sih, saya yakin sekali kan Pak, karena kan kita menyediakan beberapa media pembelajaran sesuai gaya belajar anak ya Pak ya. Seperti mungkin anak-anak yang suka menonton, mungkin mereka akan lebih fokus ya Pak ya. Pembelajaran itu lewat visualnya. Terus kinestetik seperti praktek nih, anak-anak yang seni gerak tuh yang lari-lari nih Pak. Mungkin saya bisa masukkan tuh di pembelajaran yang kinestetiknya tuh Pak, supaya anak-anak juga fokus di materi yang akan saya sampaikan nanti Pak. Oke, baik Bu Sen. Kemudian Bu Seni akan melaksanakan ini mulai kapan Bu Sen? Saya mau secepatnya ya Pak, saya tidak mau sampai nilai-nilai anak turun gara-gara saya salah memilih metode pembelajaran ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa berhasil ya untuk pencapaian keberhasilan belajar anak nanti Pak. Baik. Nah, Bu Seni kan sudah mendapatkan solusi dari Bu Seni sendiri. Kemudian saya ingin menanyakan di rekan sejawat kita Bu Seni, selain dengan saya, ada tidak rekan sejawat yang bisa diajak bertukar pikiran untuk masalah Bu Seni ini? Baik Pak, mungkin saya akan berkolaborasi dengan Bapak Septian ya. Kebetulan beliau juga kan guru penggerak ya Pak ya di angkatan 7 untuk menerapkan pendekatan berdiferensiasi ini. Juga saya juga mungkin butuh dukungan juga ya Pak dari kepala sekolah untuk memfasilitasi
yang saya butuhkan ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas, Pak. Oke, baik Bu Seni, mudah-mudahan dengan permasalahan dan solusi yang bisa Bu Seni simpulkan sendiri, semuanya akan berjalan dengan baik. Kemudian masalah Bu Seni bisa teratasi ya Bu ya. Terima kasih Bu Seni atas waktunya. Mudah-mudahan Bu Seni lebih semangat lagi ke depannya. Baik Pak, saya juga mengucapkan terima kasih untuk waktunya Pak untuk diskusi ini. Mudah-mudahan saya lebih baik lagi ya Pak ya dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu Seni. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa tadi Pak Chandra sudah mempraktikkan coaching terhadap Ibu Seni ya. Yang saya lihat sudah memunculkan kemitraan. Kemudian bagaimana nih? Apakah sudah sesuai dengan indikator capaian yang tadi Bapak sampaikan di awal? Baik Ibu, berdasarkan catatan saya ini sudah sesuai Bu dengan indikator capaian kompetensi yang sudah saya jelaskan di awal seperti itu Bu. Alhamdulillah, tadi juga saya sudah melihat sih Pak, percakapan Bapak dengan Bu Seni itu sangat mengalir dan sesuai alur yang tadi Bapak sebutkan tadi. Namun izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak, bahwa Bapak sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Seni dapat menggali ide-ide baru. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, dari 3 kompetensi seorang coach, kompetensi yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan lebih dalam untuk kedepannya? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya ajukan jauh lebih dalam yaitu mengajukan pertanyaan berbobot agar coach mampu menggali ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri Bu. Baik, mudah-mudahan dipermudah Bapak Chandra untuk melakukan kegiatan